Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, Quran Surat Al-Baqarah sampai Quran Surat 2 ayat 26 sampai 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk sekalipun kepada orang-orang kafir. Di ayat ini bahwa harta itu, dunia itu di pandangan Allah itu tidak berarti sama sekali gitu, karena Allah itu melihat ketakwaan dari seseorang itu. Orang kafir itu apabila datang menghadap Allah dan dia akan menebus kesalahannya dengan seisi dunia pun, itu tidak berarti di hadapan Allah. Itu tidak akan menebus semua kesalahannya. Yang Allah perhatikan itu adalah memang ketakwaan dari hambanya itu. Apalagi kalau hambanya itu mengabaikan perintah dia demi untuk mencari harta benda. Jadi durhaka kepada Allah demi mengumpulkan harta benda. Bagaimana ayat sebelumnya itu bahwa dijadikan indah harta-harta yang menumpuk, emas, perak itu, lalu bahwa semuanya itu adalah kesenangan yang palsu. Pada akhirnya itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Allah berfirman bahwa pada hari nanti di neraka itu orang-orang kafir itu harta bendanya itu akan dikalungkan ke lehernya sebagai pakaiannya gitu. Karena itu tidak berarti sama sekali gitu. Orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah itu, mata telinga itu dapat melihat dan mendengar, akan tetapi mereka sesungguhnya telah dibutakan gitu. Mereka buta akan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, padahal jelas Al-Quran itu adalah firman Allah. Dan apabila mereka memang terus-menerus tidak bertobat, maka ya Allah menjanjikan akan memberi balasan yang setimpal gitu. Orang kafir itu ya, walaupun dunia itu luas, bumi itu luas, akan tetapi memang hatinya itu sempit gitu. Bisa dilihat bahwa mereka tidak pernah cukup akan apa yang didapatkannya. Mereka selalu merasa kurang, jadi selalu mencari-cari harta, padahal selalu mengumpulkan harta dan tidak peduli dari mana itu diperolehnya, apakah dari harta yang halal atau haram. Yang penting mereka mendapatkan harta itu. Mereka sudah dibutakan, mereka sudah disesatkan oleh setan, dan biarlah mereka bersenang-senang. Pada akhirnya mereka akan dibukakan siapa yang benar dan siapa yang salah gitu. Pada akhirnya pada hari kiamat itu mereka akan menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia gitu. Padahal sudah datang peringatan dari Allah, akan tetapi mereka mengabaikannya. Hari kiamat itu Allah memang rahasiakan waktunya, karena Allah berfirman bahwa aku merahasiakan waktu kiamat agar setiap orang dibalas sesuai dengan balasannya. Orang yang melanggar perjanjian Allah
setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Ini orang-orang yang melanggar perjanjian Allah itu, kita tahu bahwa perjanjian dengan Allah itu bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi kesemuanya perbuatannya itu harus dalam rangka ibadah kepada Allah gitu. Jangan sampai mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya, melanggar apa yang diperintahkan, mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka mengganti perintah Allah dengan perintah yang lain gitu. Dan inilah mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan. Ya, bagaimana kita jangan sampai memutuskan silaturahmi gitu, harus menjaga kekerabatan ini. Dan yang disambungkan itu banyak juga, termasuk dalam tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bahwa Allah memutuskan perjanjian dengan orang musyrik dan kafir gitu. Allah tidak meridhoi kekafiran mereka gitu. Dan yang berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat kerusakan itu orang yang memang berbuat terus-terusan berbuat dosa itu, mereka sudah merusak hati dan hatinya gitu, sehingga mereka berpandangan apa yang telah dilakukannya itu adalah benar, di mata dia itu adalah benar, sesuatu yang bisa dilakukan, padahal itu adalah salah. Dan mereka berbuat karena memang hatinya sudah tertutupi, sehingga mereka melakukan hal-hal yang memang merugikan orang lain, zolim terhadap orang lain, mengkhianati amanah-amanah dan janji-janji yang telah mereka emban, melanggar sumpah padahal sumpah itu adalah di hadapan Allah. Mereka menzolimi diri sendiri dan menzolimi orang lain. Allah tidak menzolimi siapapun, akan tetapi manusianya sendiri yang menzolimi diri sendiri. Allah sudah memberikan pilihan beriman dan bertakwa atau kufur dan kafir. Karena bagaimana kasih sayang Allah itu, Allah memberikan peringatan, akan tetapi mereka mengabaikannya. Dan disinilah mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Mereka tidak takut sama Allah, dan mereka yang kafir itu mereka menukar surga dengan neraka.